Beberapa TV dan para netizen, kembali kita berjumpa. Bulan yang lalu kita sudah membahas masalah kesabaran. Kita lanjut. Kembaran sabar adalah syukur. Entah kembaran, entah pasangan. Sabar dan syukur ini dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahkan. Sabar dan syukur oleh Allah sering disebut berbarengan. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dalam hal yang demikian ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Bersabar dan bersyukur. Ini berkaitan, siapa orang yang mampu bersabar ketika memperoleh ujian dan musibah, dia bisa bersyukur ketika memperoleh nikmat, anugerah. Sebaliknya, siapa yang tidak bersyukur ketika diberi nikmat, dia tidak akan bisa bersabar ketika diberi ujian. Karena itu, sabar dan syukur dua karakter yang tidak boleh dipisahkan dari diri seorang mukmin. Karena itulah maka kita akan angkat materi tentang agungnya syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu syukur? Secara bahasa diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah. Asy-syukru fil lughah ats-tsana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Secara bahasa syukur itu memuji pihak yang memberi kebaikan atas kebaikan yang diberikan kepada orang yang bersyukur ini. Adapun secara istilah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menyatakan, huwa zuhuru athari ni'matillahi ala abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Makna syukur adalah menampakkan, memperlihatkan efek dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba dalam bentuk lisannya memuji dan mengakui, memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan, alhamdulillah. Wa'tirafan, dan mengakui ini dari Allah. Terus hatinya meyakini dan mencintai nikmat ini bukan murni hasil ikhtiar dan perjuangan dia, usaha dia, tidak. Ini semata-mata anugerah dari Allah Azza wa Jalla untuk menguji dia, syukur apa kufur. Kata Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Lihat Dzulqarnain setelah membangun benteng yang kemudian menutup Ya'juj dan Ma'juj, apa kata Dzulqarnain? Hadza rahmatu rabbi. Ini rahmat dari Allah. Tidak diakui ini hasil karya saya, ini hasil perjuangan saya, ini prestasi saya, tapi dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah,
juga ditampakkan rasa syukur ini oleh anggota badan dalam bentuk tunduk dan taat kepada Allah. Jadi syukur itu wajib diaplikasikan, diwujudkan oleh 3 unsur dalam diri kita. Unsur lisan, memuji Allah sebagai pemberi nikmat. Unsur hati, meyakini bahwa ini dari Allah dan mencintai Allah atas pemberian ini. Dan oleh unsur anggota badan dalam bentuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tunduk dan taat kepadanya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa syukur itu isti'malu ni'amillahi fi ta'atih, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak sang pemberi, yaitu siapa? Allah. Kalau Allah memberi harta kepada kita, kita ingin mensyukurinya. Gimana caranya? Gunakan harta ini sesuai dengan kehendak sang pemberi. Keluarkan zakatnya kalau sudah nisab dan haulnya, pakai menolong orang, pakai ibadah, menolong yang butuh, membantu yang susah, dipakai menopang aktivitas dakwah dan ibadah. Itu cara mensyukuri harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi sekali lagi, syukur tidak hanya sebatas lisan, tapi wajib diikuti oleh hati dalam bentuk meyakini ini dari Allah lalu mencintai Allah, dan diaplikasikan juga dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk mentaati, tunduk patuh kepada sang pemberi atau menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi. Saya kasih contoh. Semua yang hadir ini patungan, seorang 100.000. Ini contoh, jangan dilakukan. Terkumpul berapa? 10 juta umpamanya. Lalu dibelikan gamis, kopiah, sajadah. Lalu diberikan ke saya. Ini contoh, jangan dilakukan. Bukan usulan, bukan harapan. Contoh, bercanda, itulah jangan baperan. Apa harapan ikhwan memberikan itu ke saya? Keinginan ikhwan apa? Keinginannya agar baju, gamis, kopiah saya pakai ibadah, saya pakai sholat, saya pakai haji dan umroh, saya pakai dakwah ke sana kemari supaya kecipratan pahalanya. Itu kehendak ikhwan, keinginan ikhwan memberikan itu ke saya. Begitu saya terima, saya bilang syukron, terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun, thank you so much. Dankeschön, kamsia, apalagi arigato, apalagi ribuan kali saya terima kasih dengan beragam bahasa secara lisan. Tapi detik itu juga baju itu yang mahal itu saya masukkan ke ember, saya pakai ngelap mobil. Kira-kira sang pemberi senang apa kecewa? Kecewa, mahal 10 juta dipakai ngelap mobil. Walaupun saya sudah ucapkan terima kasih ribuan kali dengan 1000 bahasa. Kecewa tuh. Apa akibatnya? Kapok nggak akan ngasih sekali-kali lagi. Walaupun saya berterima kasih ribuan kali dengan 1000 bahasa, sang pemberi kecewa. Kenapa? Karena pemberian itu tidak saya gunakan sesuai kehendak sang pemberi. Walaupun lisannya berucap terima kasih.
Ini menunjukkan saya tidak bersyukur. Walaupun secara lisan berterima kasih. Tapi enggak cukup secara lisan. Untuk mengungkapkan terima kasih itu harus diaplikasikan dalam bentuk amalan. Dalam bentuk menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi. Itulah syukur. Jadi cara bersyukur kepada Allah dengan 3 unsur dalam diri kita. Lisan iya, memuji sang pemberi. Hati iya, meyakini ini dari Allah dan mencintai. Ya, anggota perbuatan dengan menggunakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah sebagai sang pemberi. Itulah syukur. Agungnya syukur di dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah dengan beragam ungkapan. Pertama, dalam bentuk perintah Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya. Seperti ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Hei orang-orang yang beriman, makan oleh kalian apa-apa yang baik dari yang Allah rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Juga dalam surah An-Nahl 114, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah kalau kalian hanya beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan syukur bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 152, washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17, wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Beribadahlah kamu kepadanya dan bersyukurlah kamu kepadanya. Dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Itu semuanya perintah untuk bersyukur. Kedua, agungnya syukur diungkapkan juga oleh Allah dengan janji bahwa Allah akan memberi balasan. Salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu maha berterima kasih. Makna maha berterima kasih, maha pembalas atas semua kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Dibalas oleh Allah. Dan balasannya itu di dunia yang segera dan di akhirat apalagi. Di dunia yang segera itu beragam, tidak hanya satu macam, dua macam, banyak ragam untuk satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Di akhirat berlipat-lipat lagi balasannya. Contohnya umpamanya orang yang infak, sedekah. Itu infaknya sedekah oleh Allah dibalas kontan dalam bentuk diberi ganti dengan yang lebih baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan di akhirat akan dapat pahala yang mulia. Dunia akhirat. Anfiq tunfaq. Infaklah kamu akan diberi infak oleh Allah. Itu di dunia, belum di akhiratnya. Salat, saum, Allah akan kasih balasan kontan di dunia sebelum balasan yang tertunda di akhirat. Orang yang sholat dengan sholat yang benar ya, yang diterima, itu di dunianya juga dibalas dengan beragam balasan. Ada yang kontan, ada yang ditunda beberapa hari, beberapa pekan, apalagi di akhirat ditundanya.
Pernah saya jelaskan di sini, balasan kontan yang seketika yang Allah berikan kepada orang yang sholatnya benar, pertama, ketentraman jiwa, ketenangan hati, dan itu surga dunia. Kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan, wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan memasuki surga dunia, dia enggak akan memasuki surga di akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, surga dunia itu ketenangan batin, ketentraman jiwa, teduhnya kalbu kita, tenang dan tenteramnya hati kita ketika melakukan ibadah, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, kontan oleh Allah dikasih. Kalau tidak, kalau sholatnya tidak benar, tidak khusyuk, tidak ikhlas, ditolak oleh Allah, maka sholatnya hambar. Ya Allah balas seketika dengan ketenangan, ketentraman, keteduhan, enggak. Karena apa? Karena dia tidak khusyuk, dia saun. Maka bukan balasan berupa ketenangan, malah rasa hambar. Di akhirat bukan dengan surga, tapi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kontan. Terus yang kontan berikutnya diberi hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Terus balasan kontan di dunia, dimudahkan rizkinya, dimudahkan seluruh urusannya, selalu diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Karena khusyuknya sholat itu bentuk ketakwaan dia kepada Allah. Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa diberi jalan keluar. Orang yang takwa Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang yang bertakwa Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Itu balasan-balasan kontan di dunia. Ada yang kontannya segera berupa ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ada yang setelahnya diberikan hidayah untuk melakukan ibadah lain. Ada yang nanti beberapa hari kemudian, beberapa jam kemudian diberikan rizki, diberikan kemudahan, beragam balasan kontan di dunia, belum di akhirat. Itu wujud rasa sifat syakurnya Allah kepada hamba. Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Pertama Ali Imran 144. Wa sayajzillahu syakirin. Allah menggunakan huruf sa. Ada sa, ada saufa. Dua-duanya akan. Tapi pasti. Kalau sa segera di dunia. Kalau saufa nanti ditunda mungkin beberapa tahun yang akan datang atau nanti di akhirat. Allah dalam ayat ini menggunakan saya jazillahu syakirin. Pasti Allah segera akan memberikan balasan kepada orang yang syukur. Dalam surah Al-Qamar 35, kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi keagungan nilai syukur yang kedua, siapa yang bersyukur pasti dibalas. Di dunia sampai di akhirat. Salah satu di antara balasan syukur yang segera adalah diberikan tambahan nikmat dibanding nikmat sebelumnya. Kalau sekarang kita dikasih uang 100.000 kita bersyukur. 20.000, 25.000 kita infak sedekah, kita pakai tolong orang, kita pakai kebaikan dan seterusnya.
Mungkin beberapa jam atau besoknya datang Allah kasih 200.000 atau lebih. Wah, kamu dikasih 100.000, efektif banget itu, efisien banget penggunaannya. Kasih 1 juta. Digunakan lagi sesuai dengan kehendak Allah, kasih lebih banyak lagi. Jangankan Allah tuh, orang aja, umpamanya bos perusahaan memberikan pekerjaan atau jabatan kepada anak buahnya, dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bos puas. Apa yang terjadi? Dinaikkan jabatannya, dinaikkan fasilitasnya, gajinya, semua yang dia butuhkan. Ternyata mampu juga memuaskan sang bos, memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan, naik terus karirnya. Sampai mencapai puncak di rootnya gitu. Ini mah bos yang benar ya. Menaikkan karir anak buahnya benar murni berdasarkan apa? Prestasi. Kalau bos yang benar mah asal dia nyebelin aja jadi buzzernya, mau berkemampuan mau tidak diangkat. Jadi bos, jadi komisaris. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada ya. Jangan disebut namanya, nanti ada yang tersungging. Jadi itulah orang. Kalau Allah Azza wa Jalla enggak. La in syakartum la azidannakum. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat ketika Allah menyatakan lain syakartum, kalau kalian benar-benar bersyukur. Bersyukurnya benar-benar dengan cara bersyukur yang benar. Kenapa? Karena adanya huruf lam. Lam di sini lam taukid. Artinya benar-benar syukurnya itu benar. Bukan bersyukur menurut pemahaman dia yang keliru. Karena orang sekarang salah paham, disangkanya syukuran itu hajatan, makan-makan. Kalau ada orang yang umpamanya dapat promosi jabatan bersyukur. Apa acara syukurnya? Ngundang orang makan-makan. Lulus kuliah bersyukur. Apa syukurannya? Hajatan, ngundang orang makan-makan. Jadi identik syukuran itu makan-makan. Kalau kita dapat nanti malam ada syukuran di rumah Pak Anu, yang kebayang tuh makanan. Betul apa benar? Betul dan benar. Kalau umpamanya syukuran tanpa ada makanan minuman, nanti malam syukuran, undang datang. Ternyata pengajian, setelah itu bubar, mangga silakan pulang. Air setetes nggak disediain. Gimana coba reaksinya? Ngomel, masa syukuran kayak gitu? Garing banget. Ngadalin itu namanya, kan gitu. Kasihan orang miskin nggak bisa syukuran, kalau syukuran itu makan-makan hajatan. Syukuran itu yang benar seperti tadi. Dapat harta, infakan, sodakokan, pakai nol, walaupun gak ngundang orang untuk makan-makan. Nah kata Allah, la in syakartum. Kalau kalian benar-benar bersyukur, lihat kepastian Allah, Allah tetapkan 2 kali. La azidannakum. Ada huruf la, lam taukid. Dibaca pendek, nggak boleh. La azidannakum. Oh bahaya. Kalau la, aku tidak akan nambah. Kalau dibaca panjang disebut lam nafi, la nafi. Wajib dibaca pendek. La azidannakum, zinya yang panjang. Tadinya azidu, aku nambah. Ada huruf la azidu. Masuk huruf nun. Nunnya disebut nun tauqid thaqilah di akhirnya. La azidannakum. 2 kali tauqid. Pasti aku akan tambah nikmatmu kepada kalian. Walain kafartum, tapi kalau kamu kufur, mana kufur tuh enggak syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla.
Dapat duit banyak dipakai hura-hura, dipakai berdosa, dipakai bermaksiat. Kufur nikmat itu. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Pakai dua taukid lagi. Ada inna, ada lasyadid. Pasti akan aku timpakan kepada dia azab yang sangat pedih. Kalau ada janji ditambah, ada ancaman diazab, menunjukkan bersyukur atas nikmat Allah adalah wajib. Selain itu, Allah Azza wa Jalla mengungkapkan salah satu nilai keagungan yang terdapat dalam syukur adalah adanya pujian dan ridho Allah kepada orang yang bersyukur. Kata Allah, inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Dalam hal yang demikian ada ayat-ayat Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Ini pujian, sanjungan. Terus dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah meridhoi kalian. Tapi Allah memberikan peringatan kepada kita. Di antara sekian banyak hambanya, ternyata yang syukur itu sedikit. Tidak banyak. Dalam kehidupan kita, di generasi kita, kita harus termasuk orang yang sedikit tersebut. Kebanyakan manusia mah tidak bersyukur. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam beberapa ayat. Pertama surah Saba ayat 13 Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur dari kalangan hamba-hambaku. Lihat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 243 Allah menyatakan innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia bagi manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal Allah menyuruh manusia bersyukur bukan untuk kepentingan Allah. Semua manusia bersyukur kepada Allah, Allah nggak untung. Kekuasaan Allah nggak bertambah. Semua manusia ingkar kufur atas nikmat Allah, Allah nggak rugi. Kekuasaan dan karunia Allah nggak akan berkurang. Kenapa tuh kalau nggak ada ngaruhnya ke Allah, Allah nyuruh orang bersyukur demi kepentingan manusia itu sendiri. Karena sayangnya Allah kepada manusia, ingin manusia dapat untung, ingin manusia dapat maslahat, Allah berikan perintah. Salah satunya bersyukurlah engkau. Karena syukur itu keuntungannya kembali kepada diri sendiri. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama surah An-Naml ayat 40 kata Allah wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur fa innama itu disebut adatul hasr litakhsis, kata yang membatasi, maknanya penghususan. Innama itu makanya dikatakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa kita hanyalah. Kalau hanya kan khusus ya, terbatas. Waman syakara, siapa yang bersyukur fa innama yashkuru nafsi, hanyalah syukurnya itu keuntungan dari syukur hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Tapi wa man kafara, siapa yang kufur fa inna rabbi ghaniyyun karim, Allah mah ghani. Ghani itu enggak butuh apapun dari siapapun. Kita bersyukur, Allah enggak butuh syukur kamu. Ya rugi Allah kalau kamu enggak syukur, kalau kamu ingkar, kalau kamu kufur, Allah enggak rugi, Allah ghani. Kalau kamu bersyukur juga Allah enggak butuh kepada syukur kamu.
Lalu Allah perintahkan untuk bersyukur agar kamu beruntung. Lihat surah Luqman 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, hanyalah syukurnya itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Ghani, Maha Hamid. Ghani bahasa kitanya kaya sih, tapi kurang tepat kalau Allah ghaninya dianggap hanya sekedar kaya. Ghani itu gak butuh apapun dari makhluknya. Kalau manusia kaya butuh kepada yang lain gak? Makin kaya makin butuh ke banyak orang, ya gak? Gak ada orang kaya mobilnya harganya miliaran nyetir sendiri, nyuci sendiri gitu. Ada? Nggak ada. Disopirin, butuh supir. Tugas supir bukan hanya nyupir, bukain pintunya. Orang yang kayak gitu nggak bisa buka sendiri. Pulpennya dibawain, kacamatanya dibawain, rumahnya segede apa, masjid ini cukup gede. Tapi orang kaya ada nggak yang rumahnya lebih gede dari ini? Banyak. Cukup nggak 10 orang pembantu? Nggak cukup. 20, 30. Gaji pembantuannya aja sebulan bisa ratusan juta dia. Makin banyak uang, makin kaya, makin banyak kebutuhan kepada orang lain. Tapi oleh kita disebut ghani, dia kaya. Padahal makna ghani artinya nggak butuh apapun kepada apapun dan kepada siapapun. Allah benar-benar ghani, Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh apapun dari alam ini. Termasuk nggak butuh ibadah kita, nggak butuh syukur kita, ya. Bahkan saking agungnya syukur, syukur ini menjadi tugas pokok kita selama di dunia. Kalau ini tugas bersyukur kepada sudah kita laksanakan, terlaksanakanlah tujuan pokok diciptakannya kita di dunia ini. Allah ungkapkan dalam satu ayat ini pendek, tapi menjelaskan perjalanan hidup manusia secara lengkap dengan tugasnya selama di dunia. Itu dalam surah Luqman Allah menyatakan, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang setelah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Ini gambaran kehidupan manusia dalam perut ibu. Setelah 9 bulan, porojol, lahir. Wa fisaluhu fi amin. Disusui 2 tahun lalu disapih, lalu tumbuh besar. Ini gambaran hidup manusia setelah lahir ke alam dunia. Apa tugas yang Allah bebankan? Anishkurli wali walidaika. Bersyukur kamu kepadaku dan kepada orang tuamu. Itu saja. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali, artinya mati. Kembali kepada Allah. Lihat, 3 fase pertumbuhan atau kehidupan manusia. Fase di alam rahim, fase di alam dunia dengan tugasnya, ternyata tugasnya bersyukur. Dan setelah itu mati. Karena itulah kalau selama di dunia kita bersyukur kepada Allah, cukup selamat. Bukankah Allah menciptakan kita untuk ibadah? Iya. Tidak bertolak belakang? Tidak, bahkan saling melengkapi. Ibadah itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah.
Syukur karena Allah menciptakan, memberikan banyak kenikmatan, kehidupan, kesehatan. Gunakan ini kehidupan, ini kesehatan, semua yang Allah gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu ungkapan rasa syukur atas seluruh nikmat Allah. Makanya ketika Nabi SAW, dosa-dosa semua diampuni. Surga, gak ada yang bisa masuk surga sebelum beliau. Neraka sudah dijauhkan. Sejauh-jauhnya dijamin beliau ahli surga. Tapi ibadahnya tuh wah lebih hebat. Sampai bengkak-bengkak kaki. Saking lamanya berdiri dalam sholat. Sampai Aisyah menyatakan, kok ibadahmu seperti begini. Padahal apa? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Para Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu yang dulu ataupun yang akan datang. Dosanya sudah diampuni. Allah menyatakan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku suka kalau aku disebut hamba yang bersyukur? Justru karena dosa diampuni, surga sudah dijamin, neraka dijamin dijauhkan, wajib mensyukuri semuanya itu dalam bentuk meningkatkan ibadah lebih hebat lagi. Ibadah beliau itu ungkapan rasa syukur kepada Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhifatus Syahri Syawal, ketika menjelaskan disyariatkannya saum Syawal 6 hari seusia Ramadan. Salah satu maksud disyariatkannya 6 hari saum Syawal sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan selama Ramadan. Ramadan bisa saum full, Ramadan bisa tarawih full, bisa tadarus berkali-kali. Maka seusia Ramadan bersyukur atas nikmat hidayah tadi dalam bentuk melanjutkan saum 6 hari. Lalu beliau mengutip beberapa riwayat. Kata beliau, bersyukur adalah menggunakan semua nikmat yang Allah untuk mentaatinya. Makanya dulu kalau para sahabat malam harinya bisa tahajud. Tahajud itu tidak bisa dilaksanakan tanpa hidayah dari Allah. Dia bisa tahajud karena nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini wajib disyukuri. Makanya kalau malam harinya mereka bisa tahajud, siang harinya mereka saum. Dan saum ini mereka niatkan mensyukuri nikmat hidayah bisa tahajud tadi malam. Jadi semua ibadah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para ulama itu ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang mengabaikan ibadah, tidak ibadah, dia kufur nikmat. Dia kufur terhadap nikmat kehidupannya, tidak mensyukuri nikmat hidupnya untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, karena bersyukur merupakan satu-satunya tugas yang kita emban di dunia, maka mensyukuri nikmat Allah berarti sebuah ibadah yang sangat agung. Selain ayat, banyak juga hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang syukur ini. Pertama, kekaguman Allah dan Rasul-Nya terhadap orang mukmin, yang salah satu penyebabnya orang mukmin ini mampu bersyukur di saat menerima beragam karunia. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min."
sungguh menakjubkan. Allah juga takjub kepada orang ini. Nabi SAW juga takjub kepada orang ini. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena urusan orang mukmin tidak ada yang buruk, semuanya baik. Dan ini tidaklah layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Coba lihat gimana baiknya seluruh urusan orang mukmin. Kalau in asabatu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, nikmat, karunia, dia bersyukur atas semua itu dan itu baik akibatnya bagi dirinya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairallah. Kalau diberikan penderitaan, diberikan ujian, musibah, kanyeri, kaperih, dia bersabar atas semua itu. Maka itu pun baik akibatnya bagi dia. Lihat, apapun yang menimpa seorang mukmin enggak ada yang berakibat buruk. Kalau diberi kesenangan, syukur. Kalau diberikan penderitaan, sabar. Dua-duanya baik. Apapun yang dialami hanya berakhir dengan kebaikan. Apapun yang dirasakan hanya memperoleh pahala karunia dari Allah dan terhapusnya dosa. Ketika diberikan nikmat bersyukur, ya dapat pahala, ya dosa terhapus. Ketika diberikan musibah, apalagi musibah itu menghapus dosa-dosanya dengan jumlah yang sebanding dengan kadar penderitaannya plus pahala atas kesabarannya. Jadi lihat, apapun yang teralami tak ada yang berakibat buruk bagi seorang mukmin. Karena itulah maka Allah takjub, Rasul juga sallallahu alaihi wasallam takjub kepada karakter mukmin yang seperti ini. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa minta hidayah agar kita menjadi orang yang syukur. Berkata Rasul SAW kepada Mu'adz, saat itu Mu'adz dibonceng oleh Nabi SAW. Bukan pakai motor, pakai onta. Sambil nyetir, sambil ngobrol. Boleh sambil nyetir ngobrol. Asal konsentrasinya jangan sampai nabrak. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk fala tada' dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hai Mu'adz, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir setiap sholat untuk berdoa, Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku. Ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan dengan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Minta tolong itu, minta dibantu itu, minta hidayah. Agar bisa berzikir, bersyukur dan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Baca ini di setiap akhir sholat. Para ulama lalu ikhtilaf. Apakah di akhir sholat ini setelah salam atau sebelum salam? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan sebelum salam. Setelah tahiyat, setelah umpamanya min fitnatil masihid dajjal, sebelum salam baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baru salam. Kenapa? Sebab mereka menyatakan dubur dari segala sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu. Kita punya dubur, bagian belakang. Itu nempel di kita, iya nempel bagian dari diri kita. Maka doa ini pun termasuk bagian dari sholat yang harus dibaca sebelum salam. Ada ulama yang menyatakan di luar salam, setelah salam. Kenapa?
Karena hadis lain juga siapa orang yang bertasbih 33 kali, tahmid, takbir 33 kali digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya 100 kali di dubur setiap sholat. Sama dubur juga. Cing baca tahmid, tasbih dan takbir serta la ilaha illallah. Setelah salam apa sebelum salam? Setelah salam. Semua ulama sepakat, nggak ada yang berpendapat ini dibaca sebelum salam, setelah tahiyat. Enggak. Pasti itu setelah salam. Siapa yang baca zikir ini di dubur setiap sholat akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng ya, cuma zikir 100 kali, dosa-dosa kita terampuni sebanyak buih di lautan sekalipun. Dan itu kita lakukan minimal 5 kali sehari semalam tuh. Maka jangan abaikan wirid ba'da sholat. Jangan sampai berpendapat ini kan sunnah. Tidak pun tidak dosa. Yang penting salat fardunya, begitu salam langsung main HP. Langsung setting, langsung browsing. Apalagi tadi waktu salat, pasti ada yang masuk dengan gitu. Setelah itu langsung telepon balik sambil ngeloyor pergi. Wiridnya diabaikan. Sayang ini. Gak seberapa, gak sampai mungkin 5 menit cukup. Gak ngos-ngosan, gak keringetan, gak tipe peroket, tipe bergeg. Tidak capek, tidak lelah, tidak perlu kuota, tidak perlu pulsa, tidak perlu wifi, tidak perlu jaringan. Tapi Masya Allah, semua dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi baca. Jadi ada ulama yang berpendapat dubur itu di luar sholat. Terus ini dibaca gimana? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjamak semua keterangan, memadukan semua keterangan itu. Beliau menyimpulkan kalau hadis-hadis yang menyatakan baca ini di dubur setiap sholat. Kalau bacaannya itu berupa zikir, pujian, sanjungan kepada Allah, lebih utama dibaca setelah salam di luar sholat. Tapi kalau yang diperintahkan untuk dibaca ini berupa doa, permintaan kepada Allah, lebih baik dibaca sebelum salam di dalam sholat. Karena di dalam sholat doa lebih makbul daripada di luar sholat. Makanya kecenderungannya ini dibaca sebelum salam. Jadi setelah Amin fitnatil masihid dajjal, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh dibaca di luar salat? Boleh juga, bagus. Coba nanti sebelum tahajud umpamanya. Kita wudhu, kita gosok gigi lalu tahajud. Di rakaat pertama sujud saja baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya lebih khusyuk di rakaat-rakaat berikutnya. Dibantu untuk berzikir, bersyukur, ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, mencakup kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Baca itu di setiap sujud kita. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Supaya apa? Supaya Allah membantu kita, beri hidayah untuk melakukan kekhusyuan. Salat secara lebih khusyuk. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, kata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Mana hadis ini diterangkan oleh para ulama.
Di antara Imam Al-Khattabi berkata, hadzal kalam yata'awwalu ala ma'nayain. Bahwa hadis ini ditafsirkan dengan dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah man kana taba'uhu kufrana ni'matin nas wa tarku syukri li ma'rufihim kana min adatihi kufranu ni'matillahi azza wa jalla wa tarku syukri lahu. Mana yang pertama, siapa orang yang karakternya, tabiatnya suka kufur kepada nikmat yang diberikan oleh manusia. Manusia memberikan pertolongan, kebaikan, gak bersyukur dia. Dia tidak bersyukur kepada kebaikan yang diberikan oleh manusia, maka biasanya orang tersebut juga suka kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya dan tidak bersyukur. Eta mah sudah jadi adat kakurungku iga. Artinya apa? Sudah mendarah daging, gak pernah bersyukur ke orang, ke Allah juga begitu gitu. Inilah makna yang pertama. Makna yang kedua, anna Allah azza wa jalla yaqbalu syukral abdi ala ihsanihi ilaih idza kana al-abdu la yashkuru ihsanan nasi ilaih wa yakfuru ma'rufahum littisali ahadil amrayni bil akhar. Mana hadis ini yang kedua, Allah tidak akan menerima syukur seorang hamba kepada Allah selama hamba itu tidak pernah bersyukur kepada kebaikan manusia. Kufur kepada mereka. Siapa yang tidak bersyukur kepada sama manusia, ketika dia bersyukur kepada Allah, syukurnya yang akan diterima oleh Allah. Karena keterkaitan satu sama lain. Syukur kepada Allah dan kepada manusia itu satu paket. Dua sisi mata uang yang berbeda. Coba mata uang, koin, seribuan. Yang satu angka, yang satu gambar kan gitunya. Saya nggak ngeh kalau seribuan tuh gambarnya apa. Kalau angkanya pasti 1000. Gambarnya apa saya lupa. Satu aja umpamanya polos, satunya ada angka 1000 gitu. Tapi yang lain gambarnya hilang. Bisa laku? Nggak laku. Ini sudah nggak bisa dipakai. Walaupun asli, tapi gambarnya umpamanya dikerik, dikeruk, sehingga hilang. Bisa laku? Nggak bisa laku. Atau uang kertas, Soekarno-Hatta, 100.000. Gambarnya ada sebelah, tapi yang sebelah lagi kita semprot pakai pilox. Hilang. Laku enggak? Kayaknya enggak ya, saya belum pernah sih. Tapi jangan. Tapi kayaknya enggak laku tuh. Ya. Maka tidak berguna itu uang. Syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia itu satu paket. Siapa yang tidak bersyukur kepada kebaikan manusia, dia ketika bersyukur kepada Allah nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hablum minallah, hablum minan nas. Iman kepada Allah wajib diaplikasikan dalam bentuk apa? Berbuat baik kepada orang yang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Iman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulut nih, bicara baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga. Jadi akhlak kepada manusia dengan iman kepada Allah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diawali sumpah. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga. Akhlaknya ke tetangga buruk, gak ada iman ini orang. Walaupun rajin sholat, rajin saum, tapi ke tetangga buruk, imannya terhapus. Lihat, iman dengan akhlak kepada manusia gak bisa dipisahkan. Makanya siapa yang tidak bersyukur terhadap kebaikan manusia,
Berarti kalau dia bersyukur kepada Allah, Allah nggak akan terima. Ini makna yang kedua. Karena itulah maka wajib kita bersyukur kepada orang atas kebaikan mereka. Berkata Nabi SAW, man u'ti'a ata'an fawajada falyajzi bihi. Wa man lam yajid falyuthni. Fa inna man athna faqad syakara wa man katama faqad kafara. Wa man tahalla bima lam yu'tihi kana kalabithi thawbi zur. Siapa orang yang diberikan satu pemberian oleh orang lain, apapun barang, uang, makanan dan seterusnya, kalau dia mampu balas, beri lagi. Dengan makanan yang lain jangan dikasih, berikan lagi. Ya, tuh tersinggung nanti ya. Ngasih umpamanya si montong. Kita mikir apa yang dia suka, kasih kambing guling tuh. Kalau dia mampu atau punya. Kalau tidak mampu maka ucapkan terima kasih kepada dia. Berikan doa jazakallahu khairan. Maka siapa yang demikian berarti dia sudah bersyukur. Sudah berterima kasih kepada orang tersebut. Kasih apresiasi, alhamdulillah. Enak, saya suka sekali walaupun kita tidak suka. Dan sampai pada saat, wah saya nggak suka, saya kasih ke orang. Tersinggung dia. Sakit hati nggak? Iya ya, sakit hati. Jangan terlalu jujur kita. Saya nggak suka, jadi saya berikan aja ke pengemis. Dia bukannya seneng tapi tersinggung. Bilang, enak banget, saya suka, hampir habis tuh. Gitu. Sisanya nanti saya akan makan besoknya, walaupun besoknya dikasih ke orang. Itu minimalnya bersyukur kepada sesama manusia. Timbul pertanyaan, mana yang lebih baik? Bersabar ketika dapat musibah atau bersyukur ketika dapat nikmat? Dua-duanya baik, bagus. Tapi mana yang lebih baik? Nabi SAW dalam salah satu di antara hadisnya menyatakan samanya hal tersebut. Kata beliau, at-ta'imu syakir mithlu sha'imis sabir. Orang yang makan lalu bersyukur atas makanan itu sama pahalanya dengan orang yang saum lalu bersabar atas lapar dan haus yang sedang dirasakannya. Sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Berkata Rasulullah SAW, khoslatan man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabira wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran wala sabira. Ada dua karakter, dua sifat, dua perkara. Siapa orang yang memiliki dua perkara ini dalam dirinya, Allah catatkan dia orang yang bersyukur dan bersabar. Tapi siapa orang yang tidak memiliki dua-duanya, Allah tidak mencatatkan orang ini sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Catat dua ini, lihat diri kita. Punya nggak dua karakter ini? Pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabira. Siapa orang yang melihat dalam perkara agama kepada orang yang lebih atas dari dia, kepada orang yang lebih baik agamanya, lebih berilmu, lebih soleh, lebih rajin ibadahnya. Pokoknya melihat kepada yang lebih tinggi dalam perkara agamanya, lalu dia ikuti. Dan sebaliknya orang itu melihat dalam urusan dunia kepada orang yang lebih bawah dia, lebih miskin,
Dia cuma punya mobil yang harganya 200, saya mah yang 1 miliar umpamanya. Saya punya motor, tak melihat kepada yang punya sepeda. Saya punya sepeda, tapi lihatlah kepada orang yang jalan kaki. Dalam perkara dunia, dia lebih melihat kepada yang di bawah, lalu dia bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada dia dibanding kepada orang lain. Maka orang itu telah dianggap bersyukur dan bersabar. Jadi dalam perkara agama melihat ke siapa? Kepada orang yang lebih atas lalu diikuti. Jangan sampai salah. Ada orang lebih berilmu agamanya, lebih rajin, lebih soleh. Lalu berkata, kita memang akan bisa seperti itu. Terus apatis, pesimis. Nggak ada usaha untuk mengikuti. Jangan sampai keliru itu. Tapi ikuti. Dia kok berilmu? Belajar, ikut belajar. Dia kok rajin ibadah, ikuti. Kalau tidak serajin dia, minimal mendekati dia. Itu dalam urusan agamanya. Dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Lebih menderita dari kita. Lebih miskin dari kita. Supaya muncul rasa apa? Syukur. Siapa yang dalam perkara agama melihat kepada yang lebih atas lalu diikuti dan melihat kepada yang di bawah dalam perkara dunia lalu bersyukur, dia Allah catat sebagai orang yang syukur dan sabar. Sebaliknya, waman nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allah syakiran wala sabira. Sebaliknya, siapa orang yang dalam perkara agama melihat kepada yang di bawah. Saya mah masih mending sholatnya 3 kali sehari. Dia mah sholat sekali juga enggak. Lebih soleh rasanya ya. Akhirnya enggak ada peningkatan. Malah penurunan. Kalau saya sholat sehari sekali masih agak lumayan. Dia enggak pernah. Turun tuh grade-nya nanti. Jadi dalam perkara dunia melihat kepada yang, dalam perkara agama melihat kepada yang lebih bawah. Dalam perkara dunia dia melihat kepada yang lebih kaya, lebih berkuasa, lebih menyenangkan. Lalu dia menyesali apa yang tidak dia miliki. Orang kok punya mobil miliaran, saya cuma 500 juta. Orang kok rumahnya bertingkat 3, saya cuma tingkat 2. Tuh padahal mobil 500 juta, rumah tingkat 2 itu wah bangetnya. Pasti penghasilannya gede, tapi gak bersyukur dia. Merasa dia itu sengsara karena melihat kepada yang di atas dia dalam perkara dunia. Orang ini bukan orang bersabar, bukan orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi lihat sikap kita. Dalam perkara dunia, lihat kepada yang lebih susah. Dalam perkara agama, lihat kepada orang yang di atas kita, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar, ya. Inilah penjelasan tentang agungnya sikap syukur kita kepada Allah, dan ini belum selesai. Nanti syukur ini ada bermacam-macam, ya. Belum kita menjelaskan ucapan para sahabat dan para ulama tentang syukur, nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam lebih untuk para aki, para nini. Ini sudah cukup. Lebih dari ini cangkeng bakal panas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan. Saya punya anak, punya utang kepada orang lain 7 juta. Kemudian orang tua nagih terus. Punya utangnya kepada orang tua ini. Saya punya anak, punya utang kepada orang lain 7 juta.
Kemudian orang itu nagih terus. Lalu motor itu saya jual seharga 8 juta. Ada kelebihnya 1 juta ya. Kemudian saya beli lagi tapi dicicil selama 10 bulan tanpa bunga dan apa ini? BP apa? Apakah itu termasuk riba? Kemudian saya beli lagi. Oh, tanpa DP. Dicicil selama 10 bulan. Ini yang disebut dengan bai' bil inah. Enggak boleh. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bil jar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhillan. Apabila kamu sudah melakukan jual beli dengan sistem inah. Sistem inah itu begini. Kita butuh uang 10 juta. Lalu pinjam ke orang. Kalau orang itu meminjamkan tanpa bunga, rugi ya. Tapi kalau dengan bunga haram. Lalu disiasati gini aja. Motor saya ini dibeli kontan 10 juta oleh orang tersebut. Karena kebutuhan saya 10 juta. Detik itu juga motor itu dijual lagi ke saya 12 juta. Ketika dia membayar ke saya 10 juta kontan. Ketika saya membayar ke dia dengan harga 12 juta, ada untung kan 2 juta? Dicicil sebulan 1 juta, setahun lunas. Jadi dihitung jual beli dengan keuntungan 2 juta. Tapi pas bayar cicil. Motornya tetap di saya. BPKB aja ditahan sama dia. Ini jual beli apa pinjam meminjam? Samar kan? Itu yang disebut dengan bai' bil inah. Tidak boleh, karena hakikatnya itu pinjam meminjam dengan riba. Apa bedanya dengan pinjam 10 juta, nanti saya bayar dicicil jadi 12 juta, bunganya 2 juta. Ini jual beli yang memanipulasi pinjam meminjam yang ada riba. Nggak boleh yang seperti itu ya. Dan itu biasanya diterapkan oleh bank-bank yang berlevel syariah, muamalat. Kalau kita pinjam ke bank 10 juta tanpa bunga, rugi dia karena bank itu bukan lembaga sosial, tapi lembaga bisnis. Harus ada untung. Tapi kalau ada bunganya, riba, namanya syariah, masa ada riba? Disiasati kayak gitu. Modus, itu sama-sama aja riba, nggak boleh ya. Jangan seperti itu. Kalau sholat malam, bolehkah sholat malam 4 rakaat kemudian witirnya 3? Karena subuh 20 menit, apakah termasuk sholat tahajud? Boleh, sholat tahajud. Kalau umpama kita bangun 10 menit lagi mau subuh, nggak mungkin 11 rakaat. Akhirnya 2 rakaat tahajud, 1 witir boleh. Ya. Apa termasuk bersyukur ketika sakit tidak berusaha berobat? Karena beranggapan sakit pemberian dari Allah. Dengan anggapan penyakitnya itu mengurangi dosa. Pertama, Nabi SAW menyuruh kita berobat ketika sakit. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Kalau Nabi menyuruh berobat, berarti berobat ketika sakit itu ibadah. Pertama, aplikasi dari perintah Allah
wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau sakit dibiarkan tambah parah, melanggar ayat ini. Berusahalah untuk sehat. Berusahalah untuk produktif. Berusahalah untuk tidak menyusahkan orang. Yang sakit menyusahkan orang? Iyalah. Tidak bisa menunaikan kewajiban. Menjadi beban bagi orang lain. Dan seterusnya. Maka buruk. Karena itu berobat. Boleh nggak kita berdoa minta sakit dan ketika sakit tidak berobat karena ingin keuntungan dari sakit berupa dihapusnya dosa? Boleh. Dan itu ada asalnya dengan catatan seluruh madarat sakit bisa kita hindarkan. Seperti madarat sakit apa? Dia tidak produktif. Dia tetap walaupun sakit produktif bekerja. Dia menyusahkan orang. Nah kalau dia walaupun sakit nggak menyusahkan orang bisa tetap mengurus diri sendiri. Maka sakitnya tidak menimbulkan madarat. Bahkan memperoleh manfaat ya dari sakit yang dideritanya. Itu yang dilakukan oleh beberapa sahabat zaman baheula. Ketika sahabat mendengar sakit itu mengurangi dosa, dia berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi janganlah sakit saya menghalangi saya dari 3 hal. Salat berjamaah, jihad, dan haji. Dia kabul. Sejak saat itu badannya panas. Tapi ke masjid terus. Dia produktif, nggak menyulitkan orang, nggak harus diurus, nggak merintih, nggak mengeluh gitu. Sampai matinya. Kata Ibnu Abbas, mau gak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tuh wanita yang hitam itu. Dulu ketika Nabi masih ada, wanita itu datang, ya Rasulullah ini asra' wa ini atakasyaf. Fad'ullaha ayyashfiyani. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sara'. Sora itu ada 2 makna, bisa sering kesurupan, bisa epilepsi. Gejalanya kan sama ya, kejang-kejang. Kalau aku kambuh, auratku terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi SAW? In sabarti falakil jannah. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti ad'ullaha ayasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini bagimu surga. Kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu. Diberi 2 pilihan. Apa kata wanita itu? Asbiru ya Rasulullah. Saya sabar ya Rasulullah. Ya ingin sembuh, asal surga. Tapi tolong doakan kalau saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Didoakan. Dan sejak saat itu, ketika wanita itu kambuh, auratnya terjaga. Nah, wanita ini memilih sakit. Tapi dalam sakitnya tidak menimbulkan madarat. Ya. Jadi boleh nggak kita ini tidak berobat? Boleh. Tapi sabar dan tetap produktif, tidak menyulitkan orang lain. Tapi kalau karakter kita manja ketika sakit, dikit-dikit tolong, dikit-dikit pijitin, dikit macam-macam, lebih baik sembuh aja yang kayak gini malah ya. Berobat saja. Di rumah hanya saya aja yang baca zikir pagi petang. Apakah efek dari membaca zikir pagi petang misalkan dijauhkan dari sihir juga berpengaruh untuk anggota keluarga lain? Tidak, hanya yang berzikir. Yang tidak berzikir walaupun satu rumah maka tidak terkena efeknya ya. Kalau ada sihir yang ditujukan kepada anggota keluarga kita yang lain ya bisa kena. Salat syuruk afdalnya dikerjakan di masjid setelah zikir atau di rumah? Di masjid.
Karena Nabi SAW menyatakan begitu. Siapa yang orang salat subuh bersama imam berjamaah, lalu dia berzikir sampai syuruk, lalu salat 2 rakaat di sana, maka baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Jangan pas syuruk ya. Setelah terbit, pas terbit haram untuk melakukan sholat. Biarkan 15-20 menit, setelah itu baru melakukan sholat syuruk. Jangan pas terbit. Saya punya uang hasil riba dari tabungan. Boleh nggak saya sumbangkan ke satu masjid untuk operasional? Sebaiknya tidak. Sebaiknya uang riba untuk kepentingan yang sifatnya umum dan dihinakan. Seperti MCK umum, mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek, kayak gitu tuh. Diinjak-injak kayak gitu. Wala yurja minhu thawab. Dan tidak berharap pahala sodakoh dari hal itu. Karena itu bukan uang kita. Perbaikan tempat wudhu di masjid ini agak mending ya. Tapi kalau untuk beli sajadah, keramik di masjid jangan. Pembangunan ma'had yang memerlukan. Kalau ma'had itu pasti ada fasilitas PC-nya. Atau menembok halamannya. Untuk itunya boleh. Jadi bilang ini riba, nanti pengurus pondok tahu penggunaannya untuk apa ya. Ini uang riba gitu aja. Pengeboran air untuk pesantren. Kalau airnya untuk minum sebaiknya jangan. Jangan ada yang masuk ya. Untuk hal tadi saja. Ke pesantren boleh, tapi bilang ini riba. Nanti orang pesantren tahu kok penggunaannya. Terakhir. Apabila mengikuti pertandingan olahraga, untuk hadiahnya dari uang pendaftaran peserta yang mengikuti pertandingan olahraga tersebut. Hadiahnya berbentuk uang. Pertanyaan, apakah itu dilarang? Itu judi. Sama aja dengan main kartu pasang. Yang menang ambil semua, gitu kan? Cuma ini bukan main kartu, tapi olahraga badminton. Yang kalah bayar kop. Yang kalah bayar lapangan. Yang kaya, yang kalah neraktir minum, makan. Yang kalah harus nganter pulang. Ya sama, itu judi. Cuma ini badminton, ini main kartu. Futsal, beberapa grup. Yang kalah bayar lapangan. Ya sama judi ya, nggak boleh. Tapi kalau tanpa ini begitu, pokoknya futsal pertungan mau kalah mau menang nggak ada bedanya. Atau sudah ini saya yang bayar semuanya, ya bagus boleh. Jadi hukum asal olahraganya mubah. Bisa menjadi haram kalau ada unsur yang terlarang. Seperti tumpangan, yang kalah bayar, atau tidak tumpangan tapi merusak ukhuwah. Yang kalah dihina, marah, berantem. Atau satu tim. Basket atau futsal, nggak pernah dioperin tuh. Marah, berantem. Ada yang gitu? Ada yang egois, bawa sendiri, nggak pernah ngoper ke orang lain. Berantem. Olahraga itu media untuk menjalin ukhuwah. Bukan merusak. Kalau ternyata habis olahraga berantem, bubarkan. Tapi kalau dengan olahraga jadi tambah akrab, seneng, healing. Kan ada ketawa-ketawanya kan? Mau kemasukan gol gitu. Jangan sampai dihina, oh dasar kamu gak bisa, merugikan kita, citra saya sebagai... masa? Pokoknya ketawa saja, mau memasukkan, mau kemasukan ketawa saja. Ukhuwah gitu ya.
nggak masalah. Kalau umpamanya si kiper kemasukan itu kelihatan sedih, hibur, nggak apa-apa tulah gitu ya. Ini nggak ada kaitannya dengan manhaj, dengan keimanan. Kamu kebobolan terus manhajnya menyimpang kamu, nggak ada hubungan gitu. Tenang saja, nggak diapa-apain kok, nggak dimarahin. Walaupun kebobolan 10 gol nggak masalah. Jangan sampai kebobolan 10 gol dihina, kamu memalukan kita jadi, reputasi kita rusak tuh, kebobolan 10 gara-gara kamu. Akhirnya dia sedih gitu ya, mangkel, rusak ukhuwah, jangan. Pokoknya mau menang mau kalah, kita tetap bisa tertawa bersama ya, wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafika barakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah.